Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Anggraini, NPM 2422054, Program Studi Teknologi Pendidikan, kelas A11. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori belajar koneksionis. Teori koneksionis atau teori asosialisasi adalah pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh Edward Lee Thorndike. Teori ini berfokus pada hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon dalam pembelajaran, dengan menekankan pentingnya penguatan untuk memperkuat koneksi tersebut. Thorndike percaya bahwa pembelajaran terjadi melalui serangkaian percobaan dan kesalahan atau trial and error. Pengertian teori koneksionis adalah teori yang menjelaskan bahwa pembelajaran terjadi ketika individu membentuk koneksi antara stimulus dan juga respon. Koneksi ini diperkuat melalui latihan berulang dan penguatan positif. Thorndike menggambarkan proses belajar sebagai hasil interaksi antara pengalaman dan adaptasi dengan lingkungan. Ada pula tokoh utama yaitu Edward Lee Thorndike 1874-1946 adalah pelapor dalam psikologi pendidikan dan eksperimental melalui eksperimen dengan hewan seperti kucing dalam kotak teka-teki. Ia menyimpulkan bahwa perilaku belajar didasarkan pada asosialisasi antara tindakan dan hasilnya. Ada pula prinsip-prinsip utama teori koneksionis. Thorndike menggambarkan sejumlah hukum yang menjelaskan proses pembelajaran, yaitu hukum efek atau law of effect, respon yang menghasilkan hasil yang menyenangkan akan diperkuat, sedangkan respon yang menghasilkan hasil yang tidak menyenangkan akan dilemahkan. Yang kedua, hukum latihan atau law of exercise, hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat jika sering diulang, tetapi akan melemah jika tidak akan digunakan. Yang ketiga, hukuman kesiapan atau law of readiness, individu hanya dapat belajar dengan baik jika mereka dalam keadaan siap untuk belajar. Jika mereka dipaksa untuk belajar ketika tidak akan siap, pembelajaran menjadi kurang efektif. Hukum asosiasi belajar terjadi ketika ada hubungan antara stimulus yang diberikan dan respon yang muncul. Hukum identifikasi, siswa akan lebih mudah mempelajari sesuatu jika materi yang diajarkan memiliki kemiripan atau hubungan dengan yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Ada pula tahapan dalam belajar menurut koneksionis, trial and error atau percobaan dan kesalahan. Pembelajaran terjadi melalui serangkaian percobaan di mana individu mencoba berbagai respon untuk menemukan solusi yang benar. Pemilihan respon yang benar, respon yang memberikan hasil yang diinginkan, akan diulang dan diperkuat. Penguatan koneksi, hubungan antara stimulus dan respon diperkuat melalui pengulangan dan penguatan positif. Peningkatan efisiensi, dengan latihan individu akan merespon lebih cepat dan tepat terhadap stimulus yang sama. Ada pula aplikasi teori koneksionis dalam pembelajaran, yaitu A. Dalam pendidikan latihan berulang. Guru dapat menggunakan pengulangan untuk memperkuat keterampilan tertentu seperti menghafal tabel perkalian. Penguatan positif, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan hasil baik untuk mendorong perilaku positif. Pemberian tugas yang bertahap. Tugas yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan. Tingkat kesiapan siswa untuk memaksimalisasikan hasil belajar. Metode praktik langsung. Siswa diajak untuk belajar melalui pengalaman nyata seperti eksperimen, laboratorium, atau simulasi. Dalam dunia kerja, pelatihan karyawan melalui simulasi atau tugas berulang untuk memperkuat keterampilan teknis. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua dapat menggunakan pujian atau hadiah untuk mendorong perilaku baik pada anak-anak. Ada pula contoh eksperimen Thorndike. Thorndike melakukan eksperimen terkenal menggunakan kotak teka-teki atau puzzle box. Seekor kucing ditempatkan dalam kotak
dan harus menemukan cara untuk keluar dengan menekan tuas. Pada awalnya, kucing mencoba berbagai cara, trial dan error. Setelah menemukan respon yang benar, menekankan tuas, kucing mampu keluar. Dengan latihan berulang, kucing dapat menekan tuas lebih cepat, menunjukkan bahwa koneksi antara stimulus, kotak, dan respon menekan tuas telah diperkuat. Ada pula kelebihan teori koneksionis sederhana dalam praktis. Teori ini mudah diterapkan di berbagai bidang seperti pendidikan dan pelatihan yang berbasis pengalaman nyata. Pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung yang membuatnya lebih relevan dan bermakna. Fokus pada penguatan positif membantu mempercepat pembentukan perilaku yang diinginkan. Pembelajaran dapat diukur melalui kecepatan dan ketepatan respon. Selanjutnya, ada pula kelemahan teori koneksionis, yaitu kurangnya memperhatikan aspek kognitif. Teori ini lebih menekankan hubungan stimulus, respon yang kurang memperhatikan proses berpikir atau pemecahan masalah yang lebih kompleks. Tidak cocok untuk materi abstrak, yaitu sulit diterapkan pada pembelajaran yang memerlukan pemahaman mendalam seperti filsafat atau matematika tingkat lanjut. Fokus pada pembelajaran mekanis. Pendekatan ini lebih efektif untuk pembelajaran mekanis seperti keterampilan motorik daripada pemahaman konseptual. Mengabaikan faktor emosi. Faktor motivasi dan emosi siswa kurang diperhatikan dalam teori ini. Ada pula penerapan teori koneksionis dalam pembelajaran modern dalam pendidikan dasar. Menggunakan kartu hafalan untuk membantu siswa belajar kosakata baru. Memberikan hadiah kepada siswa yang menyelesaikan tugas dengan baik. Dalam pelatihan keterampilan, pelatihan berbasis praktik di bidang kejuruan seperti mengetik, memasak, atau mengemudi. Dapat disimpulkan bahwa teori belajar koneksionis menekankan pentingnya pengulangan, penguatan, dan hubungan stimulus-respon dalam pembelajaran. Meskipun teori ini lebih efektif untuk pembelajaran mekanis atau berbasis keterampilan, konsepnya tetap relevan dalam pendidikan modern, terutama dalam merancang pembelajaran yang berbasis latihan dan penguatan positif. Sekian pemaparan saya tentang teori belajar koneksionis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.